Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar dari seorang investor legendaris yang kalian semua pasti udah tahu, yaitu Warren Buffett. Di buku ini, James Pardo sudah menulis strategi investasi sederhana dari investor nilai terbaik dunia, yaitu Warren Buffett. Buku Investor Nilai adalah salah satu buku yang direkomendasikan oleh Andika Sutoroputra, di mana buku ini mengubah Putra yang dari seorang trader menjadi seorang investor di pasar saham. Nah, newbie investor sudah merangkum 7 poin terpenting dalam buku ini yang bisa diimplementasikan untuk strategi investasimu. Penasaran? Yuk kita mulai ke poin pertama. 1. Ketahui circle of competence-mu. Lingkaran kompetensi adalah pengetahuanmu tentang suatu subjek. Seberapa familiar kamu terhadap suatu industri, berpeganglah teguh pada area yang kamu kuasai. Poin pentingnya bukan seberapa besar lingkaran kompetensimu, tetapi tahu mana batas yang termasuk dan yang tidak. Buffett bercerita bagaimana ia dianggap bodoh waktu gak ikut tech euphoria di tahun 1998 sampai tahun 2000-an awal. Banyak orang yang berkata, wah sudah tidak relevan lagi nih ilmunya si Buffett. Pada masa itu, saham Berkshire turun hingga 50%. Namun, Buffett tetap teguh dan ingat untuk tetap memegang pada circle of competence-nya. Dan saham high-tech bukanlah circle of competence-nya. Menurut Buffett, saham high-tech itu 1. Ia nggak ngerti bisnisnya. 2. Nggak tahu mana yang punya competitive advantage karena perubahan bisnisnya sangat cepat. 3. Arus kas yang sulit untuk diprediksi. Makanya Buffett gak invest ke dalam high-tech dan terbukti saat crash.com bubble, indeks Nasdaq turun hingga 78% dari poin tertingginya. Buffett berpesan, jangan menyesal bila kamu melewati kesempatan yang di luar circle of competence-mu. Tetap fokus pada strength-mu, jangan tergoda dengan peluang-peluang yang abu-abu. Poin kedua, 3 kriteria mutlak Buffett dalam membeli sebuah saham. Yang pertama, bisnis yang mudah dipahami, solid, bertahan lama, dan memiliki competitive advantage. Saat menganalisa sebuah saham, coba kamu bayangkan. 10 tahun dari sekarang, tahu gak sih kamu apa yang akan dilakukan oleh bisnis ini? Buffett memberi contoh yaitu Coca-Cola. Bisnisnya simple, yaitu cuma buat minuman bersoda. Udah puluhan tahun bikin minuman bersoda, dan 10 tahun dari sekarang juga pasti akan masih tetap buat minuman bersoda. Brandnya udah kuat dan mendunia, dan arus kasnya juga mudah diprediksi. Inilah contoh kriteria bisnis yang mudah dipahami, solid, dan bertahan lama, dan memiliki competitive advantage menurut Buffett. Competitive advantage akan sangat subjektif tiap investor memandang sebuah emiten. Perlunya survei ke lapangan dan pengamatan yang tidak mudah. Inilah waktunya kamu membuat argumen yang akan kamu pegang teguh kenapa perusahaan ini layak kamu investasikan. Jam terbang juga akan mempengaruhi insting dalam memilih sebuah perusahaan yang bagus. Maka Buffett pernah menyesal baru berinvestasi di umur 11 tahun. 2. Manajemen yang kompeten dan jujur. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah tim manajemen bekerja untuk para pemegang saham atau untuk memperkaya diri sendiri? Manajemen hemat atau pemborosan? Apakah manajemen melakukan pembelian kembali, repurchase saham untuk kepentingan para pemegang saham dan menghindari penerbitan saham baru yang akan mengurangi kepemilikan pemegang saham? Apakah laporan tahunan perusahaan jujur dan terus terang atau mengandung kecurangan? Contoh kasus manajemen yang busuk adalah seperti skandal Enron. Bagaimana manajemen yang gak jujur itu dapat membuat bangkrut perusahaan. Apa mau punya partner bisnis yang menyembunyikan sesuatu dari kamu? Hindari emiten yang pernah memalsukan laporan keuangannya. Bila kamu masuk ke dalam dapur dan bisa menemukan satu kecoa, itu sudah pertanda banyak kecoa yang ngumpet di belakang dinding, di bawah meja, di bawah lemari, yang nggak kelihatan. 3. Dijual di bawah nilai aktualnya. Memang Buffett nggak pernah menyebutkan bagaimana persisnya ia menghitung intrinsic value dan menentukan sebuah saham under value. Tapi dari beberapa interview kita bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, Buffett akan mengestimasi cash flow di masa depan. Kedua, mendiskonnya ke masa sekarang.
Dan 3, mendapatkan angka kasar value intrinsik saat ini. Buffett berkata, "It is better to be approximately right than precisely wrong." Ingat, kita membeli sebuah bisnis bukan hanya sebuah lembaran saham. Poin ketiga, fokus terhadap mikro perusahaan, acukan makroekonomi. Apa yang akan kamu lakukan ketika ada potensi perang baru, analis-analis meramal akan terjadi krisis, harga saham menurun tajam, peristiwa politik yang besar, atau penurunan tajam IHSG? Apakah kamu akan panik dan mengikuti pasar dengan menjual saham yang kamu miliki, atau malah melihat ini sebagai peluang potensial untuk membeli dengan harga yang semakin terdiskon atau obral? Harga turun, janganlah panik. Selama bukan karena manajemen issue atau fundamental bisnis yang berubah, tambah terus porsi kepemilikan kamu. Ingat untuk fokus ke pohonnya, jangan ke hutan. 4. Konsentrasikan investasi saham Anda. Kalau udah tahu perusahaan bagus, ngapain takut invest banyak? Buffett memegang prinsip My West, itu too much of a good thing can be wonderful. Buffett menyarankan 5-10 saham terbaik adalah angka yang tepat. Malah, partner Buffett, Charlie Munger, bilang 3 saham terbaik dapat membuatmu kaya raya. Pada 2004, Berkshire hanya punya 10 saham perusahaan terbuka. Susun portofolio dari 10 emiten. Pastikan perusahaan bagus dan solid serta tim manajemen yang kuat. Jangan langsung beli, tapi tunggu sampai harganya menarik. 5. Mr. Market dan Margin of Safety. Ilmu ini didapatkan Buffett dari buku Intelligent Investor karya Benjamin Graham, bab 8 Mr. Market dan bab 20 Margin of Safety. Siapa itu Mr. Market? Mr. Market adalah seorang partner bisnis yang punya masalah emosional yang tidak dapat disembuhkan atau bipolar. Ia akan menentukan harga di mana ia akan menjual dan membeli saham sebuah bisnis kepada kamu. Ketika dalam keadaan sangat gembira, ia melihat hal-hal yang bagus pada bisnis dan menetapkan harga yang tinggi pada saham-saham. Bila dalam keadaan sedih, ia hanya melihat kesulitan dan akan menetapkan harga yang murah atas saham dan berharap kamu akan beli padanya. Mr. Market setiap hari akan mendatangi setiap investor tidak terkecuali dan akan menawarkan harga emiten baik kamu mau atau tidak. Tergantung kepada investor bagaimana mau memanfaatkan bipolaritas dari Mr. Market. Baca suasana hati Mr. Market dan bertindaklah dengan cara-cara yang memperhitungkan suasana hati tersebut. Tapi Anda sendiri jangan sampai terlalut dalam suasana hatinya. Mr. Market yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham adalah metafora yang harus dimengerti setiap investor untuk memahami cara kerja pasar saham. Anda akan mengetahui kegilaan pasar dan kapan datangnya peluang. Saat Mr. Market sedih dan menjualnya dengan murah, inilah peluang kamu untuk masuk dan beli saham yang nilainya jauh di bawah nilai intrinsiknya. Pada tahun 1987, Mr. Market sangatlah muram dan menurunkan harga Coca-Cola sangat dalam. Buffett memanfaatkan peluang ini dan membeli $1 miliar dengan $11 per lembar sahamnya. Analoginya seperti department store yang mau bangkrut, semua barang didiskon 50%, ya beli dong. Margin of safety adalah kondisi harga saham yang secara substansial lebih rendah dari nilai bisnisnya. Tentunya semakin besar jarak marginnya, semakin baik. Analogi yang sering digunakan Buffett adalah beli selembar $1 dengan harga 40 sen. Sama juga seperti melewati jembatan dengan kapasitas 30 ton dan truk kamu 10 ton. Masih ada ruang untuk berjaga-jaga seandainya ada kesalahan. Pergerakan harga atau volatilitas yang dilihat dari mood Mr. Market dapat diandalkan oleh investor yang cerdas. Keenam, tentukan sendiri keputusan investasi kamu. Broker, analis sekuritas, dan informan-informan lain itu seperti sales yang mereka akan mendapatkan komisi dari nilai transaksi kamu. Makin gede nilai transaksimu, makin untung juga mereka. Maka mereka akan rutin memberikan rekomendasi saham ke kamu dan untung atau ruginya kamu bukanlah prioritas mereka. Prioritas mereka adalah kamu tetap bertransaksi di bursa sehingga mereka akan terus mendapat keuntungan. Akan banyak pom-pom waktu saham lagi euforia dan waktu jeblok akan banyak banget yang nakut-nakutin untuk menjual. Jangan pernah mengikuti arus tanpa berpikir panjang. Jangan juga melawan arus karena cuma pengen beda,
tapi karena hasil analisis dan sudah mengerjakan PR kamu. Ingat pesan Buffett, takut saat orang lain tamak, dan tamak saat orang lain takut. Poin ketujuh, bersabarlah. Ini adalah tips yang paling sederhana tapi akan paling susah untuk dijalani. Maka kami taruh di poin terakhir. Bagi Buffett, ia adalah investor per dekade atau 10 tahunan. Dia akan sabar tidak berinvestasi selama bertahun-tahun sampai menemukan peluang yang disukainya. Ada saatnya ketika Anda tidak mengerjakan apapun, atau istilah lokengkong adalah tidur, merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Dia memberi analogi, bayangkan bila pasar saham ditutup selama 5 tahun. Bagaimanakah nasib portofoliomu? Bagi Buffett, dengan memilih saham yang tepat, 5 tahun pasti ia akan tenang saja karena tahu perusahaannya akan tetap baik-baik saja dan bertumbuh semakin baik. Dengan memiliki mindset 5 tahun ke depan ini juga, kita tidak menjadi investor harian yang mau cepat-cepat jual, beli, jual, beli, jual, beli. Patuhi juga saran Charlie Munger. Duduk diamlah karena aktivitas jual beli saham tidak sama dengan prestasi. Malah sering jual dan beli, itu kita rugi di transaction fee dan pajak. Menurut Buffett, kapan waktunya sih kita menjual saham? Bila kamu sudah menemukan saham yang tepat, waktu tunggunya adalah selamanya. Kenapa harus dijual kalau masih sesuai dengan kriteria awal kita? Namun ada beberapa kasus khusus untuk waktunya jual juga menurut Buffett. Yang pertama, bila menemukan opportunity yang lebih baik. Dan kedua, fundamental dan competitive advantage-nya sudah berubah. Terima kasih ya sudah menonton video ini hingga habis. Semoga tips ini menginspirasimu dan menambah pengetahuan mengenai investasi di pasar saham dengan gaya Buffett. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten